Belum tentu kita mengikuti sebuah kompetisi seperti itu, SEA Games. Belum tentu kita dikatakan profesional skateboarder. Dari sekian jauh perjalanan saya dari Jakarta ke Bali, yang paling mengesankan ketika saya di Kota Batu. Kalau setahu saya, dari dulu tuh udah banyak wacana aja. Dari jalanan Kota Batu, lahir energi muda yang gak bisa dibendung. Bukan sekedar hobi, ini gaya hidup, ini panggilan jiwa. Hari ini kita ngobrol bareng bersama Mas Yuangga Prasetyo, selaku Ketua Komunitas Batu Skateboarding yang ngebangun semangat anak-anak muda lewat roda dan papan. Selamat datang di podcast Ladon Entertainment, tempat di mana aspal menjadi panggung. Halo Mas Yuangga. Halo. Iya kabare? Sehat. Tak panggil bro aja Mas ya. Boleh. Bro Yuangga ya. Anything can panggil Yuangga, bro. It's okay. Oke. Di kemana-mana selalu dibawa skate-nya ya. Iya, kemana-mana dibawa sih. Siap. Berarti dari rumah ke sini? Oh, naik motor. Skate-nya dibonceng ya, kebalik ya? Iya, dibonceng. Nanti kalau ada jalan yang bagus baru kita pakai. Oke, itu kelihatannya sudah cukup berumur itu skate-nya itu. Dari tahun berapa itu? Kalau ini sih setiap kalau papan patah kita ganti sih. Nggak bertahan kalau usianya bisa 1 bulan, bisa 1 minggu patah gitu? Ya harus tergantung ganti, ya, tergantung kondisional ya. Iya benar. Oke bro, kan ini sebagai ketua komunitas Batu Skate. Iya benar. Iya, mungkin masih jarang-jarang ya. Iya, di Batu cuma satu aja ya? Satu. Cuma kalau komunitas lainnya motor apa-apa pasti ada beberapa lah ya paling nggak ya. Tergolong masih baru juga ya berarti? Masih, udah lama sih. Udah lama ya? Kalau komunitas kita berdirinya itu udah lama. Dari sebelum saya udah ada. Udah ada pendahulunya ya? Ada tahun 2000-an? Ada 2000, kalau sebelumnya, kalau dari pendahulu, I think ada yang main tahun 2007 ada. 2007. Mulai 2007. Tapi untuk terbentuknya resmi sekitar 2013 sampai 15 itu baru kita mengumpulkan semua dari yang lama-lama dulu. Tapi founder-foundernya ya masih main ya? Biasanya kalau mereka kangen bisa udah itu juga. Iya. Siap. Bro, boleh nggak cerita dari awal tertarik di skateboard ini hingga akhirnya membentuk komunitas Batu Skate ini? Oke. Kalau pribadi saya dari awal, sebenarnya dulu saya nonton sih. Ada salah satu event skate di Gorganesa kalau nggak salah. Dekat sini sih. Itu saya nonton awal mulanya. Kok ada acara rame? Apa sih? Nonton, masih belum tahu apa-apa itu. Berarti belum belajar juga berarti ya? Belum, masih nonton. Tahun berapa itu? Kayaknya 2011 ada. Kalau 11 itu gede juga Jawa Bali yang datang untuk acara skate. Saya nonton, dari situ masih sekolah, nonton ternyata kok kayak menarik dia belajar skate nih. Dari situ mulailah belajar yang namanya beli skateboard. Kalau orang nggak tahu, kita beli skateboard apa adanya. Iya. Karena kita knowledge-nya belum ada, pengetahuan. Ada jenisnya ada beberapa macam ya. Tergantung. Ternyata setiap skate itu ternyata ada ada ukuran masing-masing. Tiap orang tuh punya feel yang beda. Tergantung lintasannya juga nggak sih itu? Iya pasti. Kalau untuk ke lintasan itu kita menyesuaikan. Kalau pastinya untuk kompetisi ada. Aku kira pokoknya satu papan gini lah. Iya. Bisa buat berbagai arena gitu ya? Benar. Enggak sih. Kayak lebih ke spesifiknya. Kita mau ikut event apa dulu nih. Nah itu di situ kita baru bisa menentukan. Oh ternyata saya lebih cocok di street. Saya lebih cocok di skatepark. Semua bisa kita coba sih. Cuma kadang kayak pribadi saya belajar itu, saya mengenalnya di Batu sini ya, taunya dulu waktu kepingin skate itu ya street. Jadi saya berangkatnya dari street. Jadi untuk dari awal pertama beli, terus ingin bergabung itu ya kayak
takut sebenarnya karena mereka bakal nerima nggak ya. Tapi dari situ di luar ekspektasi saya. Jadi setelah pertunjukan di GOR itu langsung jatuh cinta gitu ya? Iya, jatuh cinta. Langsung beli skate-nya ini? Beli skate. Dan belinya waktu itu masih kayaknya yang banyak beredar itu Gramedia sih. Gramedia, iya benar-benar. Dari situ kita datang. Ada salah satu namanya dulu perkumpulan kita pertama kali buat main skate itu saya tahu dan saya pertama kali gabung itu di depan jalan Stadion Brantas. Stadion Brantas, iya. Ya, itu ada jalan, ada sebelum pintu masuk itu mereka dulu pendahulu saya mainnya di situ. Jadi saya juga pertama kali datang di situ, kenal mereka, ngobrol-ngobrol, dikasih pengetahuan tentang jangan beli yang ini. Ternyata skate itu, yaitu yang tadi saya sampaikan ada spesifikasi khusus, ya. Ternyata beli roda sendiri, terus gitu. Untuk truk itu yang besi bawah papan itu ada sendiri, terus papan juga sendiri. Jadi rakitan malah jadi rakit sendiri. Yang rakit sendiri gitu. karena membutuhkan feel sama size yang cocok-cocokan juga ya. Seperti itu. Berapa tahun sampai ahli itu dari semenjak berlatih gitu? Kalau saya pertama kali pegang papan 2013 ya masuk SMA. Pertama kali masuk SMA, mau masuk kelas 1 tuh, saya pegang papan. Iya. Kalau berapa lamanya, feel saya pernah menjuarai salah satu event skate namanya Game of Skate. Itu tahun 2017. Berarti 2013 ke 2017. 4 tahunan ya? Iya, 4 tahun. Dan juga di sampai ahli itu ya berarti. Ya, bisanya udah feel-nya udah oke lah. Ternyata saya lebih feel di Game of Skate eventnya. Saya menekuni itu. Dan kebetulan waktu Game of Skate itu ada salah satu peserta dari luar negeri. Dari luar negeri ada yang dari namanya pesertanya ini dari salah satu kota di Saint-Étienne tadi. Saint-Étienne. Ya. Nah, dia tuh ikut di situ terjun. Dia bawa papan, ikut kompetisi. Nah, kompetisi Game of Skate ini modelnya seperti battle trick antara saya sama masnya nih. Saya punya trik diadu. Dia have kayak mereka punya namanya skate, SKATE. Nah, itu setiap trik kalau kita tidak bisa melakukan itu dicoret. Jadi kayak eliminasinya sampai ternyata dari salah satu ini 5 trik gitu. Kalau udah kecoret semua dianggap dia kalah. Seperti itu. Jadi kita battle mulai dari beberapa peserta by one. Kita adu trik sampai nanti ketemu final. Jadi modelnya kayak competition, kayak turnamen. Iya, berarti eliminasi. Iya, eliminasi kalah. Nanti ini ketemu ini. Sama ada kayak gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya semifinal ketemu si peserta dari luar negeri itu. Siapa waktu itu namanya? Dia gitu aja. Iya, saya lupa sih kalau namanya, benar-benar lama banget. Oke. Dan itu pertama kali saya kayak merasa feel ya ini udah cukup sih, tapi nanti tetap ada progres untuk membuat suatu kayak planning lah, skate mau dibawa kemana seperti itu. Nah, anggotanya sampai udah berapa sekarang di Badut Skate ini? 30 sampai 50 ya. Ya kalau setahu saya sih 30 orang yang aktif. Ya, itu dari kalangan dari anak sekolah sampai sampai orang bekerja. 30 yang aktif, maksudnya aktif mereka masih mengikuti dan melihat latihan yang itu ikut ya. 30. Nah, ada lagi 20 yang mungkin saya nggak kenal atau anak baru karena kita juga main di tempat umum. Iya, entah dari mereka teman belajar. ngajak teman laki kan Bener. belum tentu kenal semua gitu ya. Belum tentu. Kenapa nggak dibikin kartu anggota gitu? Terlalu ribet dan formal. Berarti kalau mau gabung gitu, langsung aja? Langsung sebenarnya, tergantung. Gitu. Pokoknya dia bawa skate udah masuk. Bawa skate, terus
ini seperti yang aku cerita tadi, kayak keinginan dari diri kita sih. Kita ingin benar-benar main skate. Jadi harus benar-benar dari hati. Iya. Kalau yang cuma sekedar-sekedar sih kayaknya banyak ya. Yang sekedar ikut maksudnya. Kayaknya banyak. Tapi ya paling 1 kali 2 kali ketemu udah nggak ketemu lagi. Oke. Seperti itu. Nah, ini menurut Mas Bro nih, skateboard ini lebih ke arah olahraga, gaya hidup, atau bentuk seni? Atau ketiganya? Sebenarnya ketiganya. Ketiganya olahraga karena juga pasti mengeluarkan keringat, terus jatuhnya ke olahraga yang berkeringat ekstrim. Juga kah itu? Pasti. Kan berinding gitu aja, meluncur gitu. Ini butuh kayak mengayuh. Mengayuhnya. Mengayuh, terus trik matahari. itu trik matahari. Itu kalau dibilang olahraga. Ya. Kalau dibilang gaya hidup pasti lifestyle. Karena lifestyle itu dari luar negerinya sana, skateboarding lebih ke lifestyle. Lifestyle yang mungkin kita nggak ada kebijakan yang menata diri kita, jadi bentuknya bebas. Kebebasan. Iya, kebebasan. Jadi whatever you want, kayak mau ngapain. Yang penting ada skate-nya aja gitu. Kita bebas berpakaian, entah pakaian apapun. Bebas. Tapi kan katanya kalau skate itu kan lebih kayak gombrong-gombrong gitu, maksudnya yang... Enggak juga. Enggak juga. Ada juga legend-legend yang still pakai pakaian yang straight, yang enggak gombrong. Kalau itu tergantung diri sendiri sih. Dan seperti saya, pasti juga saya ada salah satu panutan lifestyle orang pro-pro dari luar negeri. Pasti ada. Kalau gombrong-gombrong itu sebenarnya hanya tren yang sekarang. Tapi kalau di skate udah zaman dahulu, pro-pro skate ada yang berpakaian lifestyle seperti itu. Mungkin balik lagi ya kan? Iya, balik lagi. Sama seperti lagu kan, lagu lama balik lagi, sekarang mudah-mudahan lama gitu. Iya. Kalau ini, seninya di mana? Seninya apa kita... trik-triknya, modal triknya itu? Enggak sih. Bukan ya? Ya termasuk seninya kita bisa mengekspresikan skate ini dalam bentuk video part. Jadi kita sebagai skateboarder buat sebenarnya legacy juga kan ya? Iya, punya sebuah apresiasi bagi diri kita dan yang nonton itu sebuah video part. Itu seninya di situ. Dan I think nggak mudah juga bikin video part. Iya sih. Butuh sangat lama juga bisa. Ya. Kalau emang dia udah pro player pun masih membutuhkan waktu lama untuk membuat sebuah. Tapi pernah nggak pakai GoPro gitu, pakai helm sendiri terus main skatean gitu kan, dia ngerekam sendiri. Feel-nya gitu. Feel-nya kurang ya. Iya, feel-nya untuk berkaryanya kurang. Oke. Enak diliput orang ya, lebih bagus ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang untuk video part itu juga kita membutuhkan seorang videographer dan editor. Ya. Misalnya nih saya yang sebagai rider dan videografernya itu juga nggak sembarang, karena dia juga harus bisa naik papan skate buat buat ngikutin kita, buat dia harus stabil dong. Iya. Minimal pakai stabilizer ya. Iya, itu kalau di zaman sekarang udah ada stabilizer. Tapi kalau dulu ya kita pakai kamera, mungkin kita hanya pakai handle aja. Tapi dia harus ngefollow kita kemana untuk berbuat yang trik tadi ya. Udah pro itu kameramennya. Iya, harus seperti minimal itu udah juga. Bisa skatean juga ya. Dan untuk editornya juga mereka harus tahu referensi video part yang keren-keren dari luar negeri. Dia sering nonton, jadi tahu skate tuh kayak gini, nggak yang, makanya mereka tuh nggak pernah mati untuk berkarya karena untuk video part dan rider di jangankan di Kota Batu. Ada tren-tren yang baru lagi kan, harus masih ada tren-tren yang baru. Oke. Nah, lalu apa yang Mas Yuangga ini pengen bangun nih dari komunitas skate ini di Kota Batu? Dari komunitas skate, motivasinya apa untuk kedepannya?
Sebenarnya kalau dari karena saya pribadi juga masih sering aktif di dunia skate ya. Kalau untuk perkembangannya kepingin nunjukin kalau di Batu itu ada skateboarder. Jadi komunitas kita itu ada. Tapi kita menunjukkan dengan cara kita. Dengan cara kita maksudnya kita adalah kota wisata. Jadi kita bisa menunjukkan sebuah skateboarding ke kota-kota lain atau ke seluruh dunia yang itu di Batu ini ya, selain kota pariwisata juga ada. Selain wisata kita bisa istilahnya kita bawa homies dari kota-kota lain. Selain untuk berskateboarding, kita juga bisa menunjukkan ini loh kota Batu. Seperti itu sih. Kalau untuk ada, jadi saya tuh pernah nonton yang namanya itu kotanya Copenhagen. Jerman kalau nggak salah ya. Iya. Dia setiap tahun kotanya dikunjungi skateboarder seluruh dunia setiap tahun. Memang ada kompetisi tiap tahun rutin ya. Rutin. Copenhagen itu rutin. Jadi dia menunjukkan bahwa inilah adalah Copenhagen yang dia bisa mendatangkan tamu dari seluruh dunia, skateboarder datang semua setiap tahun merayakan ataupun mengikuti acara yang dibuat oleh Copenhagen. Berarti bisa menarik wisatawan juga ya di Kota Batu, benernya internasional juga seperti kan? itu. Tujuannya sebenarnya kepengen seperti itu. Seperti contohnya melalui kompetisi skate ini internasional nantinya ya. Iya, contohnya tahun lalu kita bikin event. Event namanya event ini SSC, kepanjangan dari Stone Street Challenge. Nah, ini event dari komunitas Batu Skate yang kolaborasi dengan teman-teman skate dari Bekasi. Nah, kita bikin nih acara iseng sebenarnya di salah satu tempat. Event ini dengan konsep hill bomb. Hill bomb itu jadi kita turun dari jalanan yang di atas ke bawah menggunakan papan skate. Jadi konsepnya seperti itu kemarin. Karena emang di Kota Batu emang banyak turunan ya. Dengan waktu tempat yang kita pakai ini dengan view yang mungkin anak-anak kota dapat di kota sana pemandangannya. Iya, bener. Mereka keren sih view-nya. Terus kita feel-nya skateboardan juga nggak hanya dapat bermain skate aja, kita bisa berwisata seperti itu. Tapi kan rencananya mau diadakan lagi kan ya? Ada. Kita adakan lagi di bulan April ini, tanggal 20 April? Iya. Apa temanya sama? Sama, tetap kita Hill bomb juga? Hill bomb. Dan mengait dengan komunitas dari mana nih? Bekasi juga. Bekasi juga? Oh sama. Karena kita berarti volume 2 ya? Volume 2. Jadi siapa? Teman saya ini awal mulanya bikin event itu dia ada namanya si Badim dari Bekasi. Sama teman satunya. Mereka itu mengadakan tour berdua doang, naik motor dari Jakarta ke Bali. Ya, si Badim ini setiap kota mereka itu singgah. Nah, dia punya homies di Malang. Tapi untuk perjalanan itu dia kan pasti lewat Batu. Dan akhirnya bertemu dengan saya dan beberapa teman yang lain. Kita kenalkan lah. Saya di Batu main di sini sih, di Balai Kota Amung Tani. Keren ini. Tempatnya udah bagus. Ada tempat-tempat lain nggak, spot-spot yang keren untuk main skate atau untuk wisata? Let's go, kita main. Aku ajak lah keliling Kota Batu, kayak ke Panalayang, terus ke mana, ke daerah Pura yang dia ada di mana, Tulung Rejo. Pura itu wisata petik apel. Aku ajak kayak sebenarnya aku ajak seperti anak desa, maksudnya jalan-jalan ke tempat-tempat dengan view yang bagus. Dengan sedikit-sedikit mereka bikin video kecil-kecil.
Tapi film mereka itu bener-bener kayak liburan. Oh gitu. Terus akhirnya menentukan di situ. Belum. Dia akhirnya lanjut ke Bali. Oh, lanjut ke Bali. Iya, ke Bali, ke Malang, ke Bali, ke beberapa kota lain. Akhirnya ternyata dia dari perjalanan Jakarta ke Bali itu dia bikin sebuah video part. Nah, dari video part itu dia bilang, dari sekian jauh perjalanan saya dari Jakarta ke Bali, yang paling mengesankan ketika saya di Kota Batu. Oh, kota gitu. kecil tapi keren sih gitu. Luar biasa. Iya. Saya main skate kayak bener-bener hidup. Udara segar. Beda sama saya yang hidup di kota seperti itu. Dia menyampaikan seperti itu. Oh gitu. Akhirnya dari itu kita event ini. Iya, berteman baik, terus iseng, itulah ngobrolin acara. Yuk Mas bikin event di sana yuk, kita kolaborasi sama teman dari Bekasi sini. Kita datang bikin, dan waktu itu kita hanya mengandalkan support yang mau support kita aja, dari brand-brand atau apa. Kita hanya ikut aja. Tapi ketika event, saya nggak expect yang datang. Gila, ada yang dari Makassar, ada yang dari banyak ternyata. Jakarta itu 20 orang, ada yang dari Bandung. Surabaya, Jawa Timur pasti datang semua sih, karena homies yang sering kita kunjungi juga. Jadi kalau kita bikin event, gila. Oke, berarti yang tujuannya Batu Skate ini supaya memperkenalkan Kota Batu ini bisa menjadi ajang kompetisi internasional juga lah ya, seperti gitu kan. Supaya dikenal juga dari tidak saja di nasional tapi juga internasional. Dari nasional. Itu Mas Angga ada ini nggak rencana ikut SEA Games kan ada, atau World Skateboarding Tour WST, aku dengar tuh di akhir November 2025 di kita Kyushu. Wah, itu masih jauh. Nggak tahu yang dilombakan kategori apa aja, mungkin siapa tahu kan salah satu. Untuk keinginan ke sana kita butuh progres panjang kalau itu. Karena kita belum tentu kita mengikuti sebuah kompetisi seperti itu, SEA Games. Belum tentu kita dikatakan profesional skateboarder. Kalau di dunia skate seperti itu sebenarnya. Oh gitu, berarti apa? Patokannya apa berarti? Patokannya adalah kalian yang bermain skate punya video part yang sudah diakui oleh sebuah majalah yang mengangkat besarnya sebuah skateboarding. Oh gitu, justru patokannya dari skate videonya ya? Iya, jadi sebenarnya skate itu tumbuh bersama media. Oke. Jadi bukan tumbuh bersama olahraga. Kalau olahraga sih baru-baru ini emang ada. Tapi ya tetap ada. Kayak atlet-atlet Indonesia pun tetap ada kalau sekarang. Kalau dari awal mulanya dulu, terus dunia berkembang. Kalau mau diakui ya gitu. Kalau mau diakui kita sebuah profesional, ya itu. Harus dari media juga. Media itu yang mengangkat kita. Oh gitu. Kalau saya pribadi dari Batu terlalu lama sih ya, maksudnya butuh progres yang sangat panjang. Aku kira ya mungkin ada perwakilan dari Kota Batu, nanti siapa tahu ada dari pemerintah support gitu, diberangkatkan berapa orang udah bertanding kan gitu. Berharap sih pulangnya bawa wisatawan asing ke sini. Kalau itu sudah pernah sih ya, kalau bawa wisatawan asing, saya pernah. Jadi dia adalah salah satu profesional skateboarder juga dari Prancis. Dari Prancis. Dia datang ke sini, ke Indonesia sebenarnya liburan di Malang. Dia datang sama pacarnya berdua kayak liburan, tapi dia adalah seorang profesional skateboarder dari Prancis. Dan dia udah diakui yang majalah yang saya bilang tadi. Ceweknya atau cowoknya? Cowoknya aja. Dan dia adalah profesional, dia udah pernah memiliki video part. Dia ke sini hanya untuk melihat spot yang ada di balik kota Among Tani. Oke. Nah sekarang biasanya main di mana sih? Kalau tadi kan udah ya di Among Tani itu ya? Iya, di balik kota Among Tani. Kalau yang kan dengar ada Taman Hutan Kota Bondas juga itu, yang tapi katanya belum memenuhi standar ya itu ya? Belum. Kalau itu sih saya malah juga tahu dari teman-teman yang lain. Mas kok ada skatepark, tapi nggak bisa dipakai. Akhirnya saya iya ya, kok tiba-tiba ada skatepark? Siapa yang bangun? Kita nggak tahu. Berarti justru kenapa komunitasnya nggak tahu ada dibangunnya. Dan ini pun
nggak proper semua, bukan kita yang bikin. Dari iya, jadi kayaknya dari pemerintah sendiri sih yang bikin. Tapi rencana mau direvitalisasi lagi itu. Dari DLH. Iya, saya dengar dengan anggaran sekitar 200 juta kalau nggak salah. Oh, itu skateparknya. Saya dengar wacana. Dilibatkan nggak? Kemarin sempat kontak-kontakan sama Pak Dian, Kepala Dinas. Pak Dian ya, Dian Paroni ya. Ya, itu kontak-kontakan, dia ngasih tahu prolognya, garis besarnya seperti apa. Tapi saya tetap bilang, kita harus dari komunitas harus terlibat secara langsung. Karena supaya nggak salah lagi. Iya, jadi tahu standarnya untuk ukuran obstacle. Kalau orang awam bikin ya, pokoknya bikin setengah lingkaran. Tapi kalau dipakai pasti mati sih ini. Ya nggak celaka lagi. Kalau patah-patah pasti kalau nggak proper. Iya. Dan panjangannya berapa? Iya, jadi itu ada ukurannya semua sebenarnya. Ada standar pembuatan apa ya? Kayak standar untuk ini kemiringan sekian, terus ini untuk rel ketinggian sekian. Kan nggak mungkin kita nih bikin sebuah rel yang tahu kan yang buat turun papan skate yang ngedropin terus kita naik ke atasnya. Kan nggak mungkin relnya kalau tingginya hampir 2 meter. Berarti setelah prolog ini Pak Dian bilang kapan mau direalisasi? Kalau untuk tanggal kita kira-kira tahun ini atau tahun ini semoga tahun karena masih perencanaan juga, kita harus mengajukan perencanaan proposal ya. Jadi enggak secara langsung dan tapi sudah diminta bikin. Iya, kemarin sempat diminta ada contoh enggak. Nah, contoh pun kalau saya kasih gambar kayaknya belum tentu juga mereka bisa bikin bangun. Oh gitu. Berarti udah harus vendor yang memang spesialis bikin. Iya, spesialis bikin. Sebenarnya ada vendor yang khusus untuk membuat dari skatepark itu Bali. Misalnya dari Bali. Ada namanya Motion Skatepark. CO. Jadi dia adalah builder skatepark yang bikin di seluruh Indonesia yang melibatkan ini motion skatepark ini. Dan dengar katanya dia sekarang lagi bikin di Korea. Oh gitu, berarti udah standar internasional dia ya? Iya, dia udah standar internasional. Harusnya udah oke ya untuk sebagai terlibat bikin di sana. Iya, itu apa ya kemarin? Kayak buat ajang internasional sih. Kompetisi internasional seperti yang Asian Games atau apa. Oke, semoga bisa cepat di follow up sama Pak Kepala Dinas ya. Iya, berharapnya sih kita seperti itu. Tapi kalau pribadi nih, kalau setahu saya dari dulu tuh udah banyak wacana aja dari zaman pendahulu saya tuh wacana aja. Boleh mungkin setelah dari podcast ini nanti saya sounding juga kembali ke Bapak Wali Kota juga ya. Boleh banget. Atas sorry ke bawah juga mungkin. Iya, boleh lebih cepat ya realisasinya. Karena selama ini kita nggak ada yang menjembatani kita buat mengekspresikan hobi kita. Iya benar. Jadi kita apa adanya, kita meskipun adanya cuma di jalan, adanya di taman, tapi kan kita pokoknya bisa berekspresi ya. Tetap berekspresi, menunjukkan teman-teman, yuklah main di sini, kita adanya juga ini. Kita nggak muluk-muluk juga yang kepingin kayak kota-kota lain yang udah banyak. Tapi kalau dalam hati kecil pasti ingin ya. Oke, ini saya baca di Science Daily nih. Masalah skateboard itu katanya ada 3, suara, kekhawatiran, dan kecelakaan. True or false? It's true. True ya. True. Suara itu apa sih? Maksudnya suara bising gitu atau gimana? Kenapa? Kalau suara itu apa? Kalau suara jatuhnya itu kalau kita jatuh terbentur. Itu kecelakaan, masuk kecelakaan. Iya, masuknya kecelakaan. Tapi kalau suara itu apa ya? Bentar nih. Iya, katanya aku lihat ada hormon apa gitu yang supaya lebih rileks orang atau gimana? Iya. Jadi kayak gini sih. Kita nih lagi belajar nih. Udah bisa lompat. Nah, tiba-tiba nih ada trik yang namanya kickflip. Papannya diputer. Nah,
papan diputer. Kan kita nggak bisa secara langsung habis bisa lompat langsung bisa melakukan trik itu kan. Jadi itulah yang bikin yang namanya kayak kecanduan buat mengulik trik baru. Jadi kayak aku bisa, aku landing nih, kayak habis lompat sekarang aku udah bisa kickflip. Nah, jadi feel yang kayak bagi kita itu untuk terus mencoba dan terus menambah trik-trik baru itu ya itu sih jatuhnya seperti itu. Oke, berarti tadi kan resiko kecelakaan nih. Celaka misalnya jatuh dan lain sebagainya terbentur atau gimana, Mas Yohangga ini udah profesional nih. Apakah masih perlu kayak pakai helm, pakai pelindung lutut kayak gitu-gitu? Kalau saya pribadi udah belum profesional sih ya karena ya masih kalau saya pribadi sih masih ya yang penting saya hobi menikmati skate dengan cara saya. Kalau dibilang profesional juga I think belum, masih jauh. Tapi mampulah melakukan untuk beberapa trik yang mungkin profesional lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk jatuh nih kecelakaan, saya udah banyak sih. Banyak makan garam di jalan ya. Iya. Jadi saya kalau kecelakaan ya tetap namanya skateboarder, kita hobi kita beresiko. Ya mau nggak mau tetap ngelanjutin. Maksudnya kalau selagi masih bisa kita lanjutin karena di luar negeri ada yang nggak punya kaki, tapi dia tetap bisa. Tetap bisa skate. Jadi kadang kita sendiri ya kayak itu tadi yang dibilang membatasi orang sendiri gimana dia mau berusaha atau mau berusaha atau enggak. Kalau saya pribadi sering yang pertama nih saya pernah jatuh dari hill bomb, jalan turun yang tajam di stadion itu. Jadi saya jatuh nih dari atas. Begitu jatuh tangan ini di aspal yang kasar. I think ini semua nggak ada permukaan, semua darah. Serem juga ya. Tuh. Apalagi kalau meluncur gitu kan, udah berapa kilometer per jam kan meluncurnya. Terus saya pernah jatuh di Balai Kota Mongtani yang tulisan Kota Wisata Batu ke bawah. Waktu itu saya mau mencoba drop in, jadi ada namanya trik lompatin itu, tapi tinggi banget sih itu, kayaknya 2 meteran kayaknya. Karena jatuh di situ. Terus ini yang robek, sama sempat amnesia beberapa jam. Gitu tetap anu ya. Iya tetap coba lagi. Tapi tetap ya namanya ada feel yang tadi kayak masa gara-gara gini doang kita harus berhenti begitu saja. Tapi pasti ada cara-cara untuk berkreasi atau berkarya lainnya dengan lebih safety, dengan lebih apa. Kalau yang ditanyakan tadi tentang pengaman atau apa, tapi itu harus kalau di skate school. Karena belajar mulai kecil dan profesional pun juga ada yang masih menggunakan itu. Kalau itu tergantung kitanya aja. Safety-nya aja, tapi wajib sih. Wajib ya. Untuk menghindari ya kayak yang saya tadi jatuh atau apa, jadi nggak terlalu parah. Oke, Mas Yohangga, ini ada kemarin kan kita sempat naikkan di Instagram nih. Ada teman-teman juga yang mungkin mau tanya-tanya, kita ambil beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan cepat ya. Oke, ini pertama dari Bati Rafin. Aku main sepatu roda. Kalau mau belajar skateboard gitu sama nggak? Atau lebih susah? Sama nggak sih sepatu roda sama? Beda. Lebih susah nggak? Sama-sama roll maksudnya menggunakan roda yang kecil, tapi beda. Untuk dari segi keseimbangan beda. Kalau dia mau beralih misalnya ke skate itu? Dari skate ke sepatu roda mungkin roda ke skate. Mereka hanya dapat keseimbangannya aja. Tapi kalau untuk cara pemakaian dan untuk mengulik di dunia skate kayaknya masih susah. Susah juga, berarti harus belajar dari awal lagi ya. Iya, dari awal, tetap dari awal. Terus juga harus apa istilahnya ya, harus beli skateboardnya dulu yang pasti. Ya itu. Terus
Ya dari diri kita sendiri sih ya. Kita kepengen mengekspresikan. Saya juga nggak melarang kalian bermain sepatu roda atau skateboard, karena itu pilihan. Ataupun keduanya juga boleh. Karena kita pengekspresian cara ekstrim kita masing-masing. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Dari Papil Jayu. Dari dulu pengen sih, cuma belum ada duit beli skate. Emang berapa sih harga? Nah, benar tuh. Berapa harga? Kalau boleh tahu spillnya berapa nih kira-kira range-nya? Range harga untuk skate paling murah 1 juta. Paling murah 1 juta. Nah, kalau udah rakitan-rakitan sendiri sampai habis kira-kira berapa ini? Saya terakhir bikin kemarin seperti ini nih, contohnya seperti ini nih. I think habis 5 juta. Padahal kelihatannya cuma papan gitu sampai ya? 6 juta, bahkan lebih. Bahkan lebih? Oh. Nah, apa khusus kah kayunya itu? Khusus. Kayu khusus, terus untuk truk ini juga khusus. Truk ini ada yang dari titanium, ada yang biasa. Iya. Tapi aku dengar di Thailand ada yang pakai bekasnya peti mati juga. Pernah dengar nggak sih? Aku pernah dengar ya. Kalau setahu saya, lihat, produksi papan tuh yang banyak dari Kanada. Mereka mau kayak kayu maple biasanya. Maple ya. Yang lebih awet. Tapi kalau untuk itu sih bener, kalau dibilang mahal buat beli, kalau menurut spesifikasi kayak saya pribadi ngerakit, habis duit 5 juta. Wah, lumayan juga. Papan hampir, kalau untuk yang sering digunakan profesional itu papan sekitar 1 juta sampai 1,5 juta papannya aja. Kemudian roda wheels itu bisa sampai 700 sampai 1 juta. Wheelsnya doang. Terus bearing kayak klaker, tahu kan? Bearing itu ada yang murah, ada yang mahal. Kalau dia udah build dari keramik dan atau raw atau apa, merek-merek masih banyak. Mungkin bisa dicek di skate shop. Kalau pengen tahu untuk jenis-jenis atau nama-nama merek skate, bisa lihat di skate shop. Berarti benar ya, ada harga dan kualitas mahal, ya. Bearing sendiri, bearing aja bisa sampai 1 juta. Tapi feel-nya beda. Jadi dia kalau dipakai buat drop-in, nggak bakalan hancur. Maksudnya hancurnya dengan waktu yang lama. Beda sama lebih awet. Terus truk juga sendiri, truk itu bisa sampai 1,5 juta, 1 juta. Sudah angka jutaan semua ya? Iya, angka juta semua. Ada yang titanium tuh juga sampai 1,7 juga. Terus ininya juga beda nih. Apa itu? Kayak ini namanya grip tape. Kayak kalau alasnya. Makanya kenapa kita bisa ngeflip papan ya, karena ada grip ini. Gitu. Kayak agak kasar-kasar gitu. Iya, seperti kalau orang yang awam menyebutnya kayak amplas. Iya, kayak amplas ya. Itu juga beda sendiri, ada harganya juga. Seperti itu. Sekarang pertanyaan ketiga. Memang mahal bener. Dari Sigma Omel, ada kompetisi rutin nggak antar kota? Ada. Setiap antar kota itu ada. Tiap kota punya kayak komunitas batu skate. Kita punya event tahunan. Yang namanya SSC tadi. Dan bahkan sebelum SSC pun kita juga pernah melakukan event-event seperti Best Trick Challenge. Waktu itu saya pernah kolaborasi sama anak Madiun. Terus sama ada Go Skateboarding Day. Yang pasti itu ada Go Skateboarding Day. Go Skateboarding Day 21 Juni. Tiap 21 Juni? Iya, tiap 21 Juni. Itu adalah hari ulang tahunnya anak skateboarding. Gitu, ya. Jadi seluruh dunia merayakan acara event skate tahunan ini dengan cara berparade di kota masing-masing. Gitu. Berarti yang ini bikin parade nih? Ya, berharap Malang Raya ya, gampang ya? Ada Malang juga ada. Ya. Malang kalau misalnya nih kita nggak bikin di sini, kita bisa join ke kota-kota lain. Gitu. Iya, karena hari yang sama. Dan biasanya ada announcement dari mereka, kita ngadain di nggak 21 Juni ya, tapi dalam rangka merayakan Go Skateboarding, seperti itu sih. Thank you Mas Yuangga. Nah ini harapan Mas Yuangga ini ke, mungkin Mas Yuangga juga komunitasnya juga, ke pemerintah kota, terus ke stakeholder, tentang
olahraga skateboard ini gimana? Mungkin bisa bikin event bareng, kolaborasi, dan lain sebagainya. Harapannya gimana nih? Harapannya sih, saya nggak pernah berekspek untuk seperti kota-kota skateboarding maju. Tapi kalau dalam hati sih benar-benar kepingin. Kalau dari saya pribadi, bahkan dari teman-teman, malah teman-teman yang baru-baru gitu masih bingung mereka untuk cara mengembangkan skate itu di Batu kayak gimana. Karena nggak sama kayak ketika saya main di Malang, mereka di Malang udah punya banyak skatepark, saya bisa bermain dengan nyaman di sana. Tapi kalau untuk kedepannya pemerintah kepengen nengok kita, maksudnya sekedar untuk menjembatani kita sangat menerima sih. Oke, siap ya. Sangat berharap banget. Iya pasti. Berharapnya yang apa ya? Ya kita ini setidaknya meskipun saya sendiri nih sudah usia yang istilahnya kesekian. Oke. Kepingin nengok adik-adik kita yang di bawah ini yang kepingin nerusin di dunia skate ini, khususnya di Batu yang sekarang udah mulai dikenal dari kota-kota lain, ya supaya tetap hidup dan aktif ya. Iya, tetap hidup dan aktif. Jadi kota wisatanya juga jadi berasa kan kalau kota Batu sendiri ini mau menengok kita. Ya, ikut support ya. Iya benar. Oke. Thank you Mas Yuangga. Seru banget nih ngobrol bareng komunitas yang nggak cuma keren di jalanan, tapi juga ada semangat membangun. Iya, amin. Ya, terima kasih karena sudah berbagi sharing lah energi positif, khususnya buat anak-anak muda Kota Batu juga. Iya, benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa terus bergerak dan ekspresif. Benar. Oke, thank you Mas Yuangga. Thank you.